Shalom, selamat pagi adik-adik Abitsi Ujung. Bagaimana kabar adik-adik pagi ini? Pastinya adik-adik sudah siap ya untuk mengikuti ibadah kita. Yuk adik-adik, mari kita mau mulai nih ibadah kita pada pagi hari ini. Semuanya bersukacita ya, semuanya pasti bahagia karena kita mau bernyanyi buat Tuhan. Kita juga nanti akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu adik-adik semua ikuti kakak ya selama mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang kakak ajak kita untuk menyanyikan pujian ini. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Semua sikap berdoa, kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih. Pagi ini kami dapat mengikuti ibadah online Abitsi Ujung. Tuhan, biarlah Tuhan beracara dari awal hingga akhirnya. Kami siap untuk bernyanyi bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang suka berdoa? Ada? Oh, ada. Ternyata di situ ada juga. Hebat. Ya adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus suka berdoa ya adik-adik. Karena kalau kita berdoa berarti kita berbicara sama Tuhan ya. Melalui doa kita bisa minta pertolongan sama Tuhan, minta kesehatan sama Tuhan ya adik-adik. Dan kita juga bisa mengucap syukur sama Tuhan buat apa yang sudah Tuhan beri, kepandaian, kesehatan untuk keluarga kita, papa mama. Adik-adik bisa sampaikan itu melalui doa ya. Dengan berdoa kita bisa berbicara kepada Tuhan adik-adik. Nah, sekarang kakak ajak nih untuk adik-adik semua, kita mau naikkan pujian ini yang berkata bahwa saya suka berdoa. Ya adik-adik ya, dengan berdoa adik-adik juga bisa mengakui kesalahan. Kalau adik-adik salah, minta ampun sama Tuhan. Nah adik-adik, yuk kita sama-sama naikkan pujian. Aku suka berdoa. Bersyukur pada Tuhan, saya senang
Adik-adik, melalui pujian yang tadi kita sudah nyanyikan, kakak harap kita semua suka ya akan berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik, selain berdoa, apalagi nih bukti kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengucap syukur sama Tuhan, atau kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan. Ya, betul adik-adik, dengan cara kita juga rajin baca firman Tuhan. Kita rajin baca kitab suci ya. Jadi kita tahu ya tentang kasih Tuhan, tentang kebenaran Tuhan. Untuk itu kakak minta adik-adik semua kita sama-sama naikkan pujian ini, baca kitab suci, kita berdoa setiap hari. Yuk kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Iya adik-adik, kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus rajin baca Alkitab dan juga jangan lupa kita berdoa. Adik-adik, sekarang tiba saatnya nih kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kakak ajak adik-adik semua untuk kita sama-sama menaikkan pujian ini. Dia hanya sejauh doa. Kita nyanyikan pujian ini dari refnya saja ya adik-adik. Jadi adik-adik tetap ya harus suka berdoa karena Tuhan hanya sejauh doa. Adik-adik bisa minta apapun yang adik-adik minta kepada Tuhan dan jangan lupa adik-adik juga ucapkan syukur pada Tuhan, ucapkan terima kasih pada Tuhan melalui doa adik-adik. Yuk adik-adik kita sama-sama menaikkan pujian ini. Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Sekali lagi, dia hanya sejauh doa. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh teman kita Widya. Yuk sama-sama adik-adik kita bersatu di dalam doa yang akan dipimpin oleh teman kita Widya. Halo teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, berkatilah kami pada hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada.
Senang kakak pada pagi hari ini bisa berjumpa kembali dengan adik-adik yang pinter-pinter, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Adik-adik sudah siap untuk kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Sudah siap? Hah? Sudah siap kan adik-adik? Wah, tunggu ya adik-adik ya. Kakak angkat telepon dulu, ada telepon yang masuk. Ya, halo. Iya, saya sedang rekaman. Saya sedang mengajar adik-adik di rumah, anak-anak sekolah minggu. Kenapa? Video call? Oke. Hai. Iya, lagi ngajar. Tuh, ada adik-adik di rumah sama orang tuanya. Mereka lagi ngajar. Oh gitu ya. Gimana kabarnya di sana? Ya, di sini juga baik-baik. Di sana musim apa? Musim apa? Musim panas. Di sini agak hujan. Nggak ada salju ya? Saljunya belum turun. Oh, nanti Desember. Ya, oke. Saya ngajar dulu ya, nggak enak nih ditungguin sama adik-adik. Oke, nanti kita sambung lagi ya. Baik-baik kamu di sana. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Maaf ya adik-adik ya. Itu tadi teman kakak dari luar negeri telepon kakak, ya kan dia nggak tahu kalau kakak lagi ngajar, ya kan? Kalau kakak lagi mau cerita sama adik-adik. Tapi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kalau dipikir-pikir, zaman sekarang itu hebat ya. Alat komunikasi, tahu nggak adik-adik alat komunikasi? Komunikasi itu artinya kan satu media untuk kita bisa berhubungan sama orang lain di satu tempat, ya. Sepertinya kalau zaman sekarang itu pada masa ini alat komunikasinya udah canggih. Nih kayak tadi nih kan, ya kan? Nih, kakak bisa ngobrol sama teman kakak yang ada di luar negeri. Bahkan bukan cuma ngobrol dengar suara, kakak juga bisa melihat wajahnya dan teman kakak bisa lihat wajah kakak di sini, ya. Wah, itu luar biasa sekali adik-adik alat komunikasi. Padahal ya, waktu kakak kecil, wah ini nggak ada ini, belum ada ini yang namanya HP, belum ada, ya. Alat-alat komunikasi pada zaman kakak itu masih sangat terbatas. Ada telepon, tapi telepon di rumah, ya, nggak bisa dibawa-bawa keluar-keluar. Kalau kita lagi nggak ada di rumah, terus ada yang nelfon, nggak bisa kita ngobrol, ya, karena kita lagi di luar. Tapi kalau handphone bisa dibawa-bawa kemana-mana, ya. Terus zaman dulu juga ya, zaman kakak juga komunikasi itu ada juga adik-adik lewat surat. Nah, kalau sekarang kan adik-adik komunikasi bisa lewat apa nih? WA, terus bisa apa lagi? Ya, bisa kasih IG gitu ya kan, komen-komen, cerita-cerita gitu ya. Nah, tapi pada zaman kakak dulu belum ada tuh adik-adik. Masih pakai surat, ya. Pakai surat tulis, terus kita masukin ke kantor pos, ya. Pakai perangko dulu, beli perangko dulu. Lalu kita taruh dulu di kantor pos, nanti dikirim. Jadi beritanya nanti bisa 2-3 hari, bahkan seminggu ya baru diterima surat kita. Wah, lama banget. Tapi hari ini atau saat ini adik-adik kalau mau tahu tentang kabar teman-teman adik-adik atau bahkan mungkin kabar oma opa yang jauh, waduh gampang banget. Kita tinggal telepon, bisa lihat, bisa ngobrol, ya. Nah itu, tapi pada zaman dulu juga ada nih. Ini namanya zaman sekarang juga masih dipakai nih. Ini namanya apa nih adik-adik? Ini HT, ya. Kalau adik-adik lihat polisi-polisi tuh suka bawa kayak gini, ini masih pakai juga ya adik-adik ya. Nah, ini juga bisa untuk alat komunikasi. Jadi banyak sekali alat-alat komunikasi pada zaman sekarang, ya. Itu mempermudah untuk kita bisa bicara sama lawan jenis kita, sama teman kita, bukan cuma lawan jenis ya, sesama teman kita yang ada di daerah, ya, yang ada ya tetangga kita juga bisa gitu di mana saja. Sepertinya
tidak dibatasi lagi oleh jarak dan waktu saat ini, ya. Nah, tapi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu alat komunikasi yang sangat canggih saat ini juga kita punya. Sebenarnya kita punya, tapi mungkin adik-adik nggak sadar. Handphone ini sudah sangat canggih adik-adik untuk berkomunikasi. Kita bisa ngelihat mukanya, ya. Kita bisa cerita, bisa ngobrol. Tapi alat-alat ini hanya bisa menghubungkan kita dengan sesama manusia. Ya. Maksud kakak apa sih? Ya, ada satu alat komunikasi yang canggih sekali. Karena dengan alat komunikasi ini, kita bisa terhubung tidak dengan manusia, tapi dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus. Waduh, alatnya apa tuh? Bukan telepon, bukan HP, tapi apa? Lewat lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Iya betul adik-adik, alat komunikasi yang paling canggih yang kita bisa berhubungan dengan Tuhan disebut DOA, doa. Nah, adik-adik punya? Semua anak Tuhan punya alat komunikasi itu, asal kita mau memakainya. Nah, sebenarnya doa itu apa sih, Kak? Doa itu sama dengan kita menggunakan telepon. Doa itu adalah kita berkomunikasi, kita ngobrol sama Tuhan, kita cerita sama Tuhan. Terus apalagi kita meminta kepada Tuhan, apalagi kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kita bilang terima kasih sama Tuhan lewat doa. Penting nggak Kak doa ini? Sangat penting adik-adik. Oleh sebab karena sangat penting itu adik-adik, banyak sekali tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang berdoa. Alkitab catat di sini ada tokoh-tokoh Alkitab yang berdoa. Coba adik-adik buka Alkitabnya. Coba di dalam Yunus pasal yang kedua, coba buka dulu. Ya, apa judulnya pasal yang kedua? Yunus berdoa. Di mana? Di perut ikan. Jadi kapan doa itu dinaikkan? Kapan kita ngobrol sama Tuhan? Adik-adik tahu nggak? Lagi Yunus itu di dalam perut ikan, itu lagi kenapa tuh adik-adik? Lagi seneng? Lagi ulang tahun Yunus di dalam perut ikan? Enggak. Yunus saat itu kan lagi susah. Dimakan ikan masa seneng? Ya kan enggak. Yunus lagi susah. Yunus lagi butuh pertolongan Tuhan. Makanya di dalam perut ikan Yunus berdoa. Minta pertolongan dari Tuhan. Ya, lihat gambarnya. Ya. Bagaimana Yunus berdoa di dalam perut ikan. Nah, jadi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita membutuhkan pertolongan Tuhan, kita bisa berdoa. Ya. Nah, kemudian ada lagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tokoh Alkitab yang juga terkenal dengan kehebatannya untuk berdoa selama beberapa kali ya sehari ya. Siapa itu namanya? Nih, Daniel. Ya, Daniel terkenal seorang anak Tuhan yang suka berdoa. Dikatakan di dalam Alkitab nih, coba adik-adik buka dulu yuk. Di Daniel 6. Daniel yang ke-6, mana Alkitabnya? Daniel itu di dalam perjanjian lama. Yuk buka yuk.
supaya adik-adik juga belajar selalu membuka dan membaca Alkitabnya, ya. Daniel 6. Daniel 6 ayat berapa? Ayat yang ke-12 ya. Di situ dikatakan begini. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Lalu lihat juga ayat yang ke-14 ya. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Berapa kali Daniel suka berdoa dalam sehari? 3 kali dalam sehari. Oh, dia suka untuk berdoa. Berdoa ucap syukur, berdoa minta pertolongan, ya, berdoa memuji Tuhan. Itu yang Daniel kerjakan. Jadi tadi contohnya tadi pertama siapa? Bapak Yunus. Yang kemudian kedua adalah Daniel. Nih lihat gambarnya, ya. Daniel berdoa, ya. Bahkan ketika itu kan diancam nih Daniel, kalau ada yang menyembah kepada hal yang lain selain kepada raja akan dimasukkan ke goa singa, ya, dimasukkan ke goa singa. Tapi Daniel mau taat sama Tuhan, dia tetap berdoa walaupun diancam untuk tidak boleh berdoa. Kalau kamu masih berdoa, kamu dimasukin ke goa singa loh, ya. Tapi Daniel nggak takut adik-adik, ya. Daniel tetap melakukan, saya mau tetap berdoa. Biarin dimasukin ke goa singa. Karena saya perlu apa? Ngobrol, ngomong sama Tuhan. Ya, wah, kasih jempol nih buat Daniel suka berdoa. Walaupun sudah dilarang tidak boleh berdoa, tapi Daniel tetap berdoa. Nah, kasih tepuk tangannya dulu adik-adik di rumah buat Daniel dan Yunus ya, tepuk tangan. Ada lagi nih adik-adik, tokoh di dalam Alkitab yang juga suka berdoa. Wih, siapa kak? Yuk, coba dilihat di dalam Lukas yang ke-6 ayat yang ke-12. Coba buka, Lukas itu sudah di perjanjian baru ya. Lukas yang ke-6 ayatnya yang ke-12. Mari kita melihat, mari kita membacanya. Demikian firman Tuhan sudah dapat ya adik-adik. Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Nah, Tuhan Yesus saja suka berdoa. Artinya doa itu sangat penting adik-adik, ya. Pada waktu Tuhan Yesus menjadi manusia turun ke dalam dunia, hal yang paling suka dilakukannya adalah berdoa. Ya, jadi Tuhan Yesus berdoa tadi di dalam firman Tuhan bilang apa? Semalam-malaman. Lama loh Tuhan Yesus kalau berdoa. Kalau adik-adik berdoa, lama nggak? Adik-adik berdoa untuk apa aja? Makan, terus tidur, ya. Nah, Tuhan Yesus juga berdoa semalam-malaman. Kemudian adik-adik ingat nggak kisah Tuhan Yesus? Ketika Tuhan Yesus mau ditangkap, Tuhan Yesus pergi ke satu taman. Itu taman apa adik-adik? Getsemani. Ngapain Tuhan Yesus ke Getsemani? Piknik? Bukan. Tuhan Yesus kan juga ngajak muridnya kan, ya, untuk pergi ke taman itu untuk apa? Untuk berdoa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus besok mau disalib, malam itu mau ditangkap. Aduh, jadi Tuhan Yesus, Bapa di surga, beri saya keberanian, ya, beri saya kekuatan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, coba lihat bagaimana pentingnya kita berdoa. Jadi, kapan kita berdoa?
pada waktu kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Mungkin ada adik-adik yang kurang sehat, atau kita berdoa buat orang lain ketika orang lain juga sakit. Kita minta pertolongan sama Tuhan seperti Bapak Yunus meminta pertolongan. Walaupun dari dalam perut ikan di dalam laut yang begitu dalam, Tuhan dengar doa kita. Canggih nggak alatnya? Canggih. Kalau handphone ya, adik-adik pakai berenang di kedalaman, ada yang bisa handphonenya bisa dipakai di dalam air, tapi itu tidak tahan lama, ya. Dan kalau kita pakai handphone itu tergantung dari apa? Sinyal, ya. Terus tergantung dari apa lagi? Dari pulsa, dari wifi-nya. Kalau nggak ada duit, wifi-nya lagi mati, ya pulsanya nggak ada, handphonenya sih canggih, mahal punya, tapi nggak ada pulsanya. Bisa dipakai nggak untuk ngobrol sama temen? Apalagi kita video call, oh nggak bisa. Tapi kalau kita menggunakan alat komunikasi doa kepada Tuhan, kapan saja adik-adik berdoa, kapan saja adik-adik lipat tangan, tutup mata, kemudian ngobrol sama Tuhan, pasti Tuhan dengar, pasti Tuhan jawab doa adik-adik, ya. Nggak tergantung sinyal, tidak tergantung pulsa, tidak tergantung kuotanya, tapi tergantung dari keinginan kita untuk berdoa. Wah adik-adik, kalau kita tidak suka berdoa, aduh kakak tidak bisa membayangkan. Kakak juga sangat perlu Tuhan. Oleh sebab itu kakak selalu berdoa, ya. Tuhan Yesus tolong supaya saya bisa hidup dalam hari ini dengan baik. Nah, supaya saya bisa makan dan minum dengan cukup. Nah, itu kita berdoa adik-adik. Lalu berdoa untuk apa lagi nih adik-adik? Coba lihat negara kita. Semua negara lagi apa nih hari ini? Udah 1 tahun lebih lagi mengalami apa? Pandemi. Siapa yang bisa menghentikan pandemi? Tuhan Yesus. Lalu gimana caranya kita minta sama Tuhan Yesus supaya pandeminya ini berhenti? Gimana? Lewat komunikasi. Jangan ambil handphonenya, ya, tapi lipat tangannya, tutup matanya, kemudian berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau boleh pandemi ini di stop dong Tuhan, ya. Kasihan negara kami, kasihan negara-negara yang lain. Tapi kalau boleh, ya, sama seperti Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Bapak, kalau boleh, ya, Tuhan Yesus bilang kan, kalau boleh saya tidak usah disalib, gitu ya. Kalau boleh, ya, tapi harus kehendak Bapa yang jadi. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar satu alat komunikasi yang luar biasa, ya, yang kita punya. Semua kita punya alat komunikasi, yaitu doa. Kita berdoa senantiasa kepada Tuhan. Tetaplah berdoa. Sangat penting doa ini, sampai Tuhan Yesus mengajarkan satu doa di dalam firman Tuhan. Yuk, coba adik-adik buka di dalam Matius yang ke-6. Hari ini kita banyak buka Alkitabnya, ya. Matius yang ke-6 ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-13. Nah, ini doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Karena memang doa itu sangat penting, sampai Tuhan Yesus mengajarkan doa. Ini doanya. Nah, mungkin adik-adik banyak yang sudah hafal, itu pinter, ya. Tapi sama-sama ya, mari kita baca di dalam firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu.
datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ini doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, juga kepada kita. Nah, satu tugas yang kakak percayakan buat adik-adik untuk bisa menghafal doa Bapa kami, ya. Tentu bukan untuk adik-adik yang balita, tapi tidak tertutup kemungkinan kalau ada adik-adik balita yang bisa menghafal doa Bapa kami, walaupun setengah, walaupun sedikit, bagus, ya. Tapi buat adik-adik yang tidak balita, ya, kakak kasih tugas untuk adik-adik menghafal doa Bapa kami, lalu rekam dan sampaikan itu melalui grup yang sudah ada. Bagi adik-adik yang mengirimkan dan hafal dengan baik, tersedia hadiah yang cukup menarik buat adik-adik. Tapi adik-adik menghafal bukan karena hadiah, karena adik-adik harus menyadari, saya penting Kak berdoa, makanya saya hafalkan, ya. Baik adik-adik, demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Mari semuanya lipat tangan, tutup matanya. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar untuk kami selalu berdoa kepada Engkau. Karena kami perlu Engkau Tuhan. Oleh sebab itu kami mau mencintai, kami mau suka untuk berdoa. Tuhan, berkati kami supaya kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Iya, selamat pagi adik-adik, ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan kakak. Untuk ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Matius 7 ayat 11. Ayo, cepat dibuka Alkitabnya. Cari Matius 7 ayat 11. Sudah ketemu? Sudah, oke. Bagi adik-adik yang bisa hafal sampai habis, hebat. Tapi buat adik-adik yang belum bisa, cukup ambil bagian B-nya saja. Bagaimana? Kita berlatih bersama? Oke, yuk kita berlatih bersama. Ayat hafalan kita terambil dari Matius 7 ayat 11b. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bagaimana? Mudah? Oke, sekali lagi ya. Yuk kita berlatih bersama. Ayat hafalan kita terambil dari Matius 7 ayat 11b. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka
yang meminta kepadanya. Bagaimana? Mudah bukan? Mudah dong. Kakak yakin dan percaya adik-adik pasti bisa untuk menghafalnya. Nah, untuk adik-adik yang kelas Abraham, ayat hafalan kita berbeda nih dari kakak-kakak yang kelas besar. Ayat hafalan kita terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ada yang masih ingat ayat hafalan ini? Ada? Oke, kita berlatih sama-sama ya. Ikutin gerakan kakak. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Sekali lagi. Oke. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Bagaimana? Mudah bukan? Mudah dong. Kakak yakin dan percaya adik-adik kelas Abraham pasti bisa. Nah, karena ayat hafalan kita kali ini mudah, jadi papa mama jangan ikut membantu ya. Oke, bagaimana? Setuju adik-adik? Setuju dong. Kakak yakin dan percaya pasti adik-adik bisa. Oke, selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, selesai sudah adik-adik ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak harap adik-adik juga bersuka cita ya sudah mengikuti ibadah kita. Jangan lupa juga ayat hafalannya dihafalkan dan kakak tunggu ya paling lambat hari Kamis minggu ini dikirim melalui grup WA. Yuk adik-adik, sekarang kita sama-sama bersatu di dalam doa untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Semua lipat tangan, kita mau tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mengikuti ibadah Abiji Ujung hari ini. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang suka berdoa. Dan kami mau belajar Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dan kami juga sudah bernyanyi buat nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik di ibadah kita minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, hari ini aku akan menghafalkan ayat hafalan 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya dan kasih setianya. Terima kasih. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Amin. Pinter. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah yang keras. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Amin. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Amin. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Amin. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin.
1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Amin. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Terima kasih. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Terima kasih. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Amin. Tawarik 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Amin. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Amin. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.